Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, peserta kegiatan dari kelas Coach Haikal Fikri dan kelas skripsi. Sebelumnya saya minta maaf apabila pada malam hari ini saya agak serak suaranya atau mungkin sering batuk karena kebetulan lagi sakit. Jadi mohon maaf apabila ada sesuatu yang mungkin kurang mengenakan untuk didengar. Tapi insya Allah akan saya maksimal untuk membawakan materi kita pada malam hari ini. Sehingga sesuai janji saya bahwa materi kita pada malam hari ini yaitu tentang presentasi tanpa PowerPoint. Sebagai informasi bahwa hingga hari ini sudah ada 5.600 peserta yang telah mengikuti kelas Coach Haikal Fikri yang saya bagi ke beberapa grup WhatsApp dan diisi oleh beberapa admin, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada admin-admin yang telah membantu saya untuk membuat kelas ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai informasi juga bahwa berbeda dengan kelas sebelumnya, kalau kelas sebelumnya itu didominasi oleh mahasiswa, tapi sekarang sudah berbeda karena di sini sudah bebas, sudah banyak peserta yang dari kalangan akademisi, dari dosen, guru dan sebagainya. Mulai dari latar belakang S1 hingga profesor sudah ada di grup ini, sudah banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, semua bersatu padu bergabung ikut di kelas saya. Sehingga saya merasa mungkin agak minder dan sebagainya, tapi saya harap apabila ada kesalahan yang saya sampaikan mohon dikoreksi karena saya juga masih belajar. Saya berharap dengan adanya kelas seperti ini kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan sebuah inovasi. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu karena mungkin ada yang baru bergabung atau ada yang baru mengenal saya, sehingga saya mungkin lebih pantas memperkenalkan diri dulu biar lebih dikenal. Nama saya Haikal Fikri, bisa dipanggil Coach Haikal. Saya tinggal di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya lahir pada 30 Mei 99. Ya betul sekali, saya masih berumur 20 tahun. Saya juga sekarang mahasiswa akhir di Universitas Sulawesi Barat, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang sudah sisa ujian tutup. Insya Allah minggu depan akan daftar lagi. Dan sekarang juga saya punya perusahaan namanya PT Digikarsa Nusantara, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, periklanan dan pendidikan. Selain itu ada banyak lagi. Saya juga di LSP Teknologi Informatika. Kemudian juga saya juga punya startup namanya Mahajek. Kalau organisasi ada banyak sebenarnya. Nanti teman-teman bisa baca di CV saya telah saya sebar di grup masing-masing. Oke, mungkin saya perkenalan singkat dari saya. Nanti kita akan lebih banyak kenalan lewat grup nantinya. Oke, teman-teman sekalian, saya percaya bahwa materi kita pada malam hari ini mungkin terkesan baru buat teman-teman sekalian, sehingga saya tidak akan langsung loncat kepada proses praktik kita pada malam hari ini. Saya ingin juga membagikan sebuah tips agar teman-teman sekalian dalam merancang presentasi dapat menjadi menarik dan baik kepada audiens teman-teman sekalian. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan sebuah framework yang sering saya gunakan selama ini agar audiens saya dapat menjadi tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Saya namakan WIIFM, What's in it for me, yang artinya setiap presentasi yang kita buat harus dapat ditindaklanjuti oleh audiens kita, yang artinya ada output atau outcome yang dirasakan oleh audiens kita ketika mendengarkan kita menjelaskan presentasi itu. Jadi usahakan teman-teman sekalian, hal yang pertama teman-teman lakukan bukan langsung membuat presentasinya, dalam artian ingin bawa materi ini misalnya langsung buka laptop terus ketik materinya susun langsung praktik besoknya. Salah. Usahakan teman-teman sekalian terlebih dahulu mencatat hal seperti ini. Misalnya setelah presentasi ini tiap orang akan apa titik. Silakan isi jawaban ini, kira-kira audiens teman-teman sekalian ingin disuruh apa setelah presentasinya, atau setelah presentasi ini apa perubahan yang terjadi buat audiens teman-teman sekalian. Nah itu nantinya menjadi modal teman-teman sekalian dalam menyusun materi presentasi teman-teman sekalian itu, sehingga materi yang teman-teman sampaikan tidak hanya sebatas penyampaian semata. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami karakter audiens kita. Jadi misalnya kita menyampaikan materinya di hadapan orang yang lebih tua kepada kita, maka otomatis kita akan menyesuaikan presentasi yang kita buat. Jangan sampai kita punya audiensnya orang yang lebih tua yang umurnya 80-an, 70-an, kita banyak menampilkan gambar-gambar yang mungkin
tidak cocok buat mereka, atau mungkin audiens kita orang yang lebih mudah dari kita menampilkan gambar yang tempo dulu atau zaman dulu atau sudah jadul, orang yang sudah tidak tertarik. Nah, selain memahami kondisi demografis audiens kita juga harus memahami karakter psikologi mereka atau karakter diri mereka. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ada 3 jenis karakter yang sering kita temui di sekitar kita. Yang pertama visual, kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ya, kalau masing definisinya ini masing-masing teman-teman bisa buka di Google. Saya ingin cuma menyampaikan sedikit saja. Yang pastinya visual itu orang yang lebih suka tertarik kepada hal yang berbau gambar atau visual, sehingga otomatis dalam mendesain materi kita harus mendapat menyelipkan berbagai hal-hal yang mampu memenuhi asupan untuk orang-orang visual. Misalnya contoh, orang visual lebih suka banyak melihat gambar. Otomatis dalam menyampaikan materi kita jangan kebanyakan teks atau kebanyakan paragraf yang secara karakter audiens kita itu tidak akan membuatnya menarik, sehingga usahakan mampu menampilkan gambar. Misalnya teman-teman ingin menggambarkan sebuah handphone, jangan tulis kata handphone, tapi upload atau masukkan gambar handphone ke dalam slide tersebut. Kemudian auditory, ini orang-orang yang lebih suka banyak mendengar. Usahakan teman-teman juga mampu menampilkan misalnya suara atau mungkin video agar pendengar atau audiens teman-teman sekalian mampu merasa terpenuhi asupannya. Dan kemudian yang terakhir ada kinestetik. Tentu saja ini orang yang aktif, lebih suka bergerak. Otomatis dalam membuat materi kita harus mampu membuat slide yang interaktif, dalam artian audiens kita dapat bergerak atau mungkin mengikuti. Misalnya ini paling sering kita rasakan mungkin di mode ice breaking. Jadi teman-teman harus menyelipkan ice breakingnya. Tapi saya tidak akan bahas lebih detail tentang itu, sehingga saya ingin cuma menyampaikan sedikit saja karena materi kita tidak fokus pada materi itu. Kemudian dalam menyusun materi atau slide yang kita ingin sampaikan nantinya, saya sering menggunakan teori atau prinsip yang digunakan oleh Simon Sinek. Teman-teman silakan browsing siapa itu Simon Sinek. Intinya dia seseorang yang penuh inspirasi dan banyak memberikan pelajaran bagi saya. Di bukunya yang judulnya itu Start with Why. Nah, di situ Simon Sinek memperkenalkan sebuah lingkaran yang namanya The Golden Circle. Nah, di sini bagaimana membuat orang tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, di Golden Circle itu ada 3 jenis yang sering kita tanyakan atau kita sampaikan nantinya. Yang pertama dimulai dari why atau mengapa, how bagaimana, dan what apa. Jadi teman-teman sekalian, dalam menyusun materi atau slide yang kita buat nantinya, usahakan kalimat yang teman-teman sampaikan terlebih dahulu adalah kalimat yang mengandung why atau mengapa. Kemudian disusul how, kemudian akhiri dengan kalimat what atau apa. Contoh, misalnya teman-teman sekalian ingin menyampaikan produk handphone misalnya. Nah, teman-teman terlebih dahulu harus menyampaikan alasan atau why, mengapa orang tersebut butuh atau mengapa orang tersebut harus beli produk HP dari teman-teman. Nah, otomatis sampaikan dulu why-nya dulu, mengapa. Misalnya HP ini dapat membantu teman-teman dalam hal produktivitas, bisa merekam gambar hingga berapa megapiksel, misalnya 100 megapiksel misalnya dan sebagainya, bisa dilipat dan sebagainya. Pokoknya sampaikan kelebihan-kelebihannya. Kemudian how, terus sampaikan bagaimana bisa produk tersebut bisa seperti itu. Kemudian hingga pada akhirnya what atau apa nama produknya. Intinya jangan langsung menyampaikan produk apa yang kita tawarkan, tapi sampaikan dulu alasan-alasan mengapa orang tersebut harus atau butuh dengan produk yang teman-teman tawarkan. Nanti teman-teman kembangkan sendiri ini, atau mungkin lebih bagusnya lagi teman-teman silakan baca bukunya atau nonton videonya di YouTube, ada lengkap di situ. Kemudian dalam menyusun bahan materi slide kita nantinya, usahakan pertama padat. Dalam artian kebanyakan dari kita ketika menyusun materi atau slide itu kita langsung meng-copy paste teks yang sangat banyak, atau dalam artian langsung paragrafnya kita copy dari buku atau mungkin website yang kita jadikan referensi. Padahal itu salah sebenarnya, karena pada dasarnya slide itu kan isinya poin-poin saja. Maka jangan heran disebut PowerPoint kalau nama aplikasinya, karena memang yang kita sampaikan itu poin-poinnya, karena penjelasannya akan kita sampaikan secara oral atau secara langsung. Jadi usahakan hanya menampilkan poin-poin saja, tapi padat menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian interaktif, dalam artian saya katakan tadi bahwa usahakan ada pola interaksi yang kita bangun dengan materi yang kita sampaikan agar audiens tidak bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian valuable atau bernilai. Saya percaya bahwa semua orang dapat menyampaikan materi, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan nilai. Sekali lagi, semua orang bisa menyampaikan materi, tapi tidak semua orang menyampaikan nilai.
Jadi nilai inilah yang akhirnya menjadi pedoman bagi audiens kita dalam melakukan sesuatu atau merubah sesuatu. Jadi usahakan teman-teman sekalian berpikir mulai dari sekarang, materi yang teman-teman sampaikan nantinya kira-kira nilai apa yang ingin teman-teman tanamkan atau teman-teman ingin berikan kepada audiens nantinya. Jangan sampai materi teman-teman yang sampaikan nantinya itu tidak berguna atau tidak berkesan buat audiensnya nanti. Jadi pikirkan sekarang nilai apa yang teman-teman ingin sampaikan. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan ada dua seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang pertama Prezi, kemudian Canva. Jadi mungkin yang sudah tahu aplikasi ini, saya ucapkan selamat. Yang belum, silakan belajar, ikuti video ini jika memang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, pasti ada yang bilang itu kan berbayar, itu kan mahal, itu kan bayar pakai kartu kredit dan sebagainya. Nah, beruntunglah kalian karena saya sudah menyiapkan aplikasinya yang versi crack, dalam artian gratis tapi rasanya premium. Nanti saya akan berikan linknya di grup. Oke? Karena memang materi kita tidak terlalu banyak, karena memang kita fokus praktik sebenarnya, sehingga teori yang saya sampaikan tadi itu cuma sebatas pengantar saja. Kita langsung saja praktik. Oke? Usahakan teman-teman sekalian sudah mendownload aplikasi yang sudah saya berikan. Kemudian kalau yang praktik langsung pada malam hari ini, silakan buka laptopnya, silakan connect di wifi atau pakai hotspot. Saya rekomendasikan pakai wifi biar lebih stabil dan lebih hemat. Kemudian yang pertama teman-teman sekalian, kita akan mencoba belajar membuat presentasi dari Canva. Nah, teman-teman silakan buka Google-nya, silakan ketik Canva. Nah, di sini ada situsnya di sini canva.com, silakan klik. Nah, saya keluar dulu biar teman-teman bisa tahu tahapannya. Setelah masuk di halaman Canva-nya akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman terlebih dahulu harus daftar dulu. Nah, di panel paling atas sebelah kanan ada tombol daftar. Silakan klik daftar. Di sini teman-teman bisa daftar lewat Google, Facebook atau email. Nah, setelah itu langsung masuk saja. Setelah mendaftar, kita klik masuk. Nah, seperti ini. Jadi Canva ini sebenarnya merupakan website penyedia layanan desain grafis. Jadi segala layanan desain grafis di sini sudah lengkap, mulai dari presentasi, poster, logo, video, flyer, card, infografik, semua bisa dibuat di sini. Jadi segala kebutuhan desain grafis teman-teman sekalian bisa buat di Canva ini. Cuman pada malam hari ini kita cuma fokus membuat presentasi. Nah, setelah masuk seperti ini, silakan cari desain presentasi. Nah, setelah itu kita klik saja seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, silakan teman-teman perhatikan di panel sebelah kiri. Di sini ada beberapa tampilan template yang Canva sudah sediakan. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan atau kemauan teman-teman sekalian dalam menyampaikan presentasi teman-teman nantinya. Nah, misalnya saya pilih mana ya? Nah, misalnya ini saya klik saja satu kali. Intinya teman-teman sesuaikan saja di satu kali. Nah, di sini ada tombol apply all 26 page. Silakan klik. Nah, seperti ini tampilan template-nya. Jadi teman-teman sekalian harus dipahami, ini slide pertama. Kita kalau scroll ke bawah, ini slide kedua. Di sini kan tulisannya di sini ada page 2, page 3 dan sebagainya sampai akhir. Nah, bagaimana cara merubahnya? Silakan teman-teman klik langsung di sini teksnya apa. Klik 2 kali, pilih saja teks yang mana mau dirubah. Misalnya saya mau rubah ini huruf tengah ini. Silakan Ctrl A terus hapus, ganti dengan namanya. Ini cuma contoh saya ya, nanti teman-teman kembangkan sendiri karena kita ingin menghemat waktu. Silakan. Nah, kalau teman-teman ingin menghias atau merubah tampilannya, di atas sini panel atas sini ada jenis font, misalnya kita mau rubah, ada ukuran font, ada warna, ada bold, italic dan sebagainya. Di sini seperti Word, seperti pada umumnya, sehingga teman-teman tidak perlu ribet lagi untuk mencari tahu untuk bagaimana mengubah warna, mengubah font, mengubah ukuran dan sebagainya. Nah, kita kembali ke panel kiri di sini ujung. Di tab pertama ada tab photos. Nah, di sini teman-teman bagi yang ingin menampilkan gambar seperti katakan tadi, untuk orang-orang visual sangat penting sekali untuk menampilkan gambar agar mereka terpenuhi asupannya. Jadi, misalnya kita pilih gambar yang sesuai dengan materi kita, bebas saja. Misalnya kita contoh saja dulu. Misalnya saya klik saja satu kali, ini akan muncul seperti ini. Silakan atur tata letaknya mau di mana, mau atur ukurannya seperti apa. Intinya teman-teman sesuaikan saja. Di tab ketiga ada elements. Nah, di sini ada berbagai macam jenis, misalnya shapes, frames, stiker, charts dan sebagainya. Teman-teman tinggal pilih kalau mau yang tampilkan nantinya. Nah, kalau di bawahnya ada teks.
Teman-teman ingin menampilkan jenis teks yang unik, bisa pilih di sini, sudah sediakan template-nya, tinggal diklik saja. Misalnya mau klik ini misalnya, tinggal klik satu kali, akan muncul seperti ini. Tinggal ditarik, diatur mau di mana, ubah kata-katanya, klik 2 kali, silahkan diatur. Kita contoh saja. Kemudian ada musik, misalnya untuk ini untuk orang auditori, ada video, ada background. Kalau misalnya teman-teman merasa warna biru backgroundnya ini kurang menarik, di sini sudah disediakan backgroundnya dari bentuk warna, terus ada gambar dan ada semacamnya. Intinya teman-teman menyesuaikan saja. Misalnya saya pilih gambar ini, misalnya backgroundnya langsung akan berubah seperti ini. Oke, kemudian di sini ada uploads, dalam artian apabila ada gambar yang dari laptop kita ingin kita masukkan ke sini bisa, atau video bisa, kita klik saja upload an image or video. Silahkan cari gambarnya, gambar apa yang kita ingin masukkan. Misalnya ini, saya klik saya sembarang gambar. Tunggu loading. Setelah seperti ini kita klik 1 kali. Nah, akan muncul di sini. Silahkan atur penempatannya di mana. Ini contoh saja. Setelah itu selesai slide pertama, kita langsung menuju slide kedua. Silahkan atur kembali slide-nya, teksnya dirubah atau seperti apa, ingin tambahkan gambar dan sebagainya, silahkan atur, dan seterusnya sampai slide akhir. Nah, setelah itu teman-teman sekalian silahkan download slide ini di tombol download bagian atas sebelah kanan. Di sini ada download, di sini kita klik 1 kali. Kemudian di sini ada pilihan jenis filenya, misalnya teman-teman mau menyimpannya dalam bentuk PDF kah, gambar JPG atau gambar PNG, silahkan atur. Saya ingin PDF, saya klik PDF. Nah, setelah ini dia akan terdownload. Silahkan teman-teman ya. Memang agak terlalu berat kan, memang tadi ada banyak gambar dan animasi sehingga filenya memang agak sedikit berat. Jadi sesuaikan saja teman-teman sekalian, jangan terlalu banyak gambar karena dapat membuat filenya jadi berat. Nah, kalau sudah silakan lihat contoh file yang terlibat tadi. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, memang agak beda dan agak unik tampilannya karena sudah memang ada template yang disediakan. Nah, selain untuk menjadi PDF juga di Canva ini dapat disajikan dalam bentuk link atau website. Jadi teman-teman cukup membagikan linknya nanti kepada audiensnya. Caranya klik di sini. Di menu paling pojok kanan atas, di sini ada share link, klik share linknya, kemudian copy, terus buka tab baru, kita paste linknya. Nah, nanti dia akan seperti ini hasilnya. Nah, ini, jadi teman-teman bisa buka secara online, jadi tidak perlu download jadi PDF tadi, tapi langsung seperti ini, langsung dipakai. Next, dan sebagainya. Di sini ada beberapa mode, misalnya ini mau jadi presenter atau mau sebagainya, bisa diatur. Oke, mungkin seperti itu saja untuk Canva-nya. Nanti teman-teman akan lebih banyak membahasnya di grup nanti, karena memang saya tidak terlalu banyak menjelaskan soal praktiknya karena mengingat waktu kita, jangan sampai waktu teman-teman terbuang sia-sia saja. Jadi kita akan banyak bahas di grup. Nanti teman-teman silahkan explore sendiri. Jika memang ada yang tanyakan, nanti tanyakan di grup nanti. Oke, kita selesaikan di Canva ini. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi kedua yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Untuk link download aplikasinya bisa teman-teman dapatkan di grup yang telah saya bagikan. Nah, di sini sebelumnya saya ingatkan sekali lagi untuk membaca tutorial penggunaan aplikasinya yang telah saya masukkan di file zip yang telah saya bagikan, supaya teman-teman mengerti langkah-langkah penginstalan hingga dapat digunakan. Teman-teman sekalian, harap dipahami juga bahwa usahakan internetnya itu dinonaktifkan atau dimatikan terlebih dahulu setelah teman-teman masuk. Tapi kalau memang teman-teman baru pertama kali menginstal aplikasinya, usahakan setelah membuka aplikasinya nanti teman-teman harus login dulu dengan akun yang telah didaftarkan sebelumnya di websitenya Prezi. Nah, setelah login nanti teman-teman harus mematikan jaringannya agar tetap dapat login ke dalam aplikasi tersebut. Nah, saya akan mencoba membuka aplikasinya terlebih dahulu. Silahkan cari namanya Prezi Desktop. Nah, ini tampilan dashboard ketika teman-teman sudah login ke dalam aplikasi Prezi. Nah, perhatikan coba di
panel paling atas di sini ada tombol yang namanya New Prezi untuk membuat template baru atau membuat presentasi. Nah, silakan teman-teman mengklik New Prezi ini untuk dapat memilih template yang teman-teman inginkan atau teman-teman butuhkan sesuai dengan tema presentasi teman-teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa template. Kalau ingin melihat lebih banyak lagi, silakan klik more di sini. Nah, silakan, di sini ada banyak sekali tampilan. Cuman saya ingin hanya mengambil satu contoh saja agar dapat lebih mudah dipahami. Misalnya saya ambil ini, kita klik satu kali. Terus di sini ada tombol use template, silakan klik warna biru. Nah, di sini merupakan tampilan pengeditan dalam presentasi ini. Nah, silakan teman-teman perhatikan dulu di panel sebelah kiri. Nah, di sini ada urutan slide yang ada di template ini. Teman-teman silakan ubah, misalnya di slide 1, sekarang kita ada posisinya di slide 1. Ingin ubah di slide 2, silakan klik slide 2. Terusnya juga. Nah, misalnya teman-teman ingin menghapus salah satu slide yang ada, silakan klik saja slide yang ingin dihapus, kemudian silakan klik tombol delete. Nah, misalnya teman-teman ingin menambah frame atau slide di presentasi ini, teman-teman bisa klik di atas sini, ada gambar tambah di sini, klik saja seperti itu. Misalnya kalau ingin mengubah urutannya, silakan tarik seperti ini, seperti PowerPoint seperti biasanya, tapi kita tidak perlu, nanti teman-teman explore sendiri. Nah, kita kembali ke slide pertama. Nah, di sini ada klik to add title, silakan klik untuk mengubah judul seperti biasa, tulis nama atau judul presentasinya. Ini hanya cuma contoh saja. Jika teman-teman ingin menambahkan sesuatu seperti gambar atau video atau icon-icon, di panel atas di sini ada tombol insert, silakan klik. Nah, di sini ada pilihan image, simbol, shape, layouts, draw arrow, draw line, highlighter, from file misalnya PDF atau video. Kalau ingin kita masukkan gambar, silakan klik image. Nah, silakan cari gambar yang ingin dimasukkan ke dalam slide kita. Misalnya ini saya ingin masukkan. Nah, terdapat seperti ini, silakan atur ukurannya bagaimana, terus silakan atur tata letaknya. Nah, setelah ini kita lanjut ke slide kedua di sini. Nah, di sini ada judulnya, ada subtitlenya, silakan teman-teman isi sesuai dengan apa slide yang ingin teman-teman masukkan atau apa slide pertama dari presentasi teman-teman sekalian. Nah, di atas sini ada pilihan, misalnya ini judul atau subtitle atau body, silakan pilih. Di sini ada ukuran tulisannya, warnanya, jenis fontnya. Memang terbatas karena di Prezi tidak terlalu banyak pilihan fontnya, tapi saya rasa sudah cukup. Di sini ada fitur untuk bold, italic, ada bulletnya, ada rata teksnya. Ini sudah cukup. Di sini kita tambahkan subtitle atau isinya, sekedar konten. Nah, seperti itu. Jadi ini cuma sampel saja, teman-teman sekalian silakan nanti elaborasi tersendiri agar dapat menghasilkan tampilan yang menarik bagi audiensnya. Nah, di insert juga di sini ada simbol atau shape yang bisa teman-teman gunakan untuk mempercantik tampilan slide teman-teman sekalian. Nah, di sini misalnya saya pilih dark Prezi. Nah, silakan cari icon-icon yang berhubungan dengan slide teman-teman yang buat. Misalnya saya pilih icon ini, silakan klik, tahan, terus tarik ke dalam slide-nya. Nah, silakan atur ukurannya, silakan atur tata letaknya, mau taruh di mana. Intinya fungsi dari icon ini untuk mempercantik tampilan dari slide kita. Dan seterusnya, teman-teman tinggal pilih mana yang ingin dimasukkan. Intinya teman-teman dibebaskan untuk berkreasi dalam tampilan setiap slide yang ada di sini. Jadi, silakan isi. Kalau masukkan di slide 3, 4 sampai terakhir, silakan teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, setelah ini jika ingin menjadikan file ini sebagai file presentasi, silakan close terlebih dahulu. Jadi tenang saja, tidak perlu takut apabila tidak tersimpan karena di Prezi ini sudah mempunyai fitur auto save atau menyimpan otomatis, sehingga teman-teman tidak perlu takut apabila tidak sengaja keluar dari aplikasinya karena memang sudah tersimpan secara otomatis. Jadi silakan kita anggap filenya sudah selesai, kita edit, tinggal kita ekspor menjadi file presentasi. Nah, silakan kita close seperti ini. Nah, otomatis dashboard akan muncul seperti ini.
template atau presentasi telah kita buat tadinya. Kemudian di sini ada icon pilihan, ada gambar 3 titik di sini, kita klik. Nanti ada pilihan, misalnya ingin jadi untuk dipresentasikan, ada mengubah nama, mau di copy. Nah, kita kan ingin menjadikannya sebagai presentasi, otomatis kita klik di sini export for presentation. Nah, setelah diklik, teman-teman ada 2 pilihan. Teman-teman jika menggunakan Windows silahkan checklist. Kalau teman-teman menggunakan macOS atau MacBook silahkan centang juga. Mau kedua-duanya bisa juga. Intinya aplikasi ini atau file presentasi nanti bisa dibuka di Windows, bisa juga dipakai di MacBook atau macOS. Silahkan klik export. Kemudian pilih lokasinya. Kalau saya mungkin taruh dulu di desktop biar lebih mudah didapatkan, terus klik OK. Dan sekarang filenya sementara diekspor, sementara proses. Silahkan tunggu beberapa saat. Nah, file sudah ada di sini. Jadi filenya nanti akan berekstensi exe. Jadi seperti aplikasi portable lainnya. Jadi teman-teman ketika ingin mengcopy file ini ke laptop orang lain atau temannya atau audiensnya, nanti teman-teman harus buka menggunakan laptop karena berekstensi exe. Jadi tidak perlu khawatir, laptop teman kalian yang tidak terinstall aplikasi Prezi tetap bisa dibuka karena sifatnya ini portable, sehingga bisa dibuka di laptop manapun, tidak peduli apakah ada terinstall aplikasi Prezi atau tidak. Nah, setelah seperti ini silahkan klik 2 kali untuk membuka presentasinya. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman silahkan gunakannya untuk menampilkan slide atau presentasi teman-teman sekalian. Dia mau diubah next. Nah, memang perpindahan setiap slide di Prezi ini memang lebih unik dan lebih menarik daripada PowerPoint, karena memang Prezi dirancang untuk presentasi yang khusus untuk profesional atau kalangan bisnis, sehingga ini dapat juga digunakan untuk di pendidikan. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan mau pakai Prezi, mau pakai Canva, atau mau pakai PowerPoint. Nah, nanti teman-teman sekalian silakan bisa dikolaborasikan lagi, bisa dielaborasi lagi. Silakan explore setiap fitur atau tampilan yang ada di sini. Nanti tetap ingat menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai tema yang teman-teman presentasikan. Jadi terkait mana yang baik antara Canva atau Prezi itu tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian. Silakan pertimbangkan mana yang cocok, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita akan lebih banyak membahasnya di grup. Saya memang tidak terlalu banyak membahas karena jangan sampai waktu teman-teman sekalian terbatas di sini, sehingga kita tidak banyak berdiskusi di grup. Jadi mungkin itu saja. Silakan bertanya apa yang tidak dipahami di grup. Di WhatsApp sudah saya memang desain untuk kita banyak berdiskusi, kira-kira apa masalahnya, apa kendalanya, atau apa saran yang dapat saya berikan. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.